Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asinur Kulbi dengan NIM A1C4190019, Pendidikan Biologi Reguler B 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tugas praktikum taksonomi hewan yang berjudul Phylum Annelida. Adapun tujuan pada Phylum Annelida ini, yang pertama yaitu mengenal keanekaragaman hewan Phylum Annelida, yang kedua observasi morfologi dan struktur tubuh hewan Phylum Annelida, yang ketiga mengelompokkan hewan-hewan Phylum Annelida ke dalam kelas yang berbeda berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri, yang keempat untuk menempatkan spesies Annelida sesuai kedudukan taksonominya, dan yang terakhir yaitu observasi dan identifikasi ciri-ciri khas setiap kelas. Annelida berasal dari bahasa Latin atau kata annulus yang berarti cincin dan eides yang berarti bentuk. Dari namanya, Annelida dapat disebut sebagai cacing yang bentuk tubuhnya bergelang-gelang atau disebut juga cacing gelang. Pada Annelida terdapat selom yang oleh septum dibagi menjadi beberapa kompartemen. Annelida merupakan hewan simetris bilateral, mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup dan sistem saraf yang tersusun seperti tangga tali. Pembuluh darah yang utama membujur sepanjang bagian dorsal, sedangkan sistem saraf terdapat pada bagian ventral. Annelida memiliki sistem digesti, saraf, ekskresi, dan reproduksi yang bersifat metamerik. Cacing-cacing yang termasuk dalam Phylum Annelida ini tubuhnya bersegmen-segmen. Mereka hidup di dalam tanah yang lembab, dalam laut, dan dalam air tawar. Pada umumnya, Annelida hidup bebas, ada yang hidup dalam liang, beberapa bersifat komensal pada hewan-hewan akuatik, dan ada juga yang bersifat parasit pada vertebrata. Berikut ini klasifikasi pada cacing tanah yaitu Kingdom Animalia, Phylum Annelida, kelas Clitellata, subkelas Oligochaeta, ordo Haplotacida, famili Lumbricidae, genus Lumbricus, dan spesies Lumbricus rubellus. Berikut ini alat dan bahan yang digunakan pada praktikum Annelida. Yang pertama itu jarum pentul, yang kedua alas bedah, yang ketiga silet, yang keempat kaca, dan terdapat pada bahan yaitu cacing tanah, dan yang kelima itu lateks atau sarung tangan. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Otot badannya yang memanjang, longitudinal, dan otot badannya yang melingkar, tebal atau sirkuler ternyata sangat berguna untuk pergerakan. Kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing tanah bisa memanjang dan memendek, sedangkan kontraksi otot sirkuler menyebabkan tubuh cacing tanah mengembang dan mengkerut. Sinkronisasi kontraksi kedua jenis otot ini menimbulkan gaya gerak ke depan. Kalau diperhatikan, kelihatan lemah, tetapi sebenarnya tidak demikian. Cacing tanah termasuk relatif kuat karena dengan susunan otot yang melingkar dan memanjang, cacing tanah dapat menembus tanah. Adapun morfologi pada cacing tanah yaitu mulut, segmen, klitelium, dan anus bagian posterior. Berikut ini merupakan struktur tubuh cacing tanah, yaitu terdapat prostomium atau bibir mulut, mulut atau mound, klitelium, segmen, anus, dan pori-pori pada setiap segmen bagian bawah serta rambut atau seta pada setiap segmen bagian bawah. Dan adapun anatomi dari cacing tanah yaitu faring, esofagus, hati, vesikula seminalis, dan terdapat juga usus. Berikut ini gambar sistem pencernaan makanan dan sistem ekskresi pada cacing tanah. Demikianlah hasil dan penjelasan praktikum dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.